Jadi yang disebut wali majzub, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diajak berkalam-kalam oleh Allah. Jadi kayak Wan Sekhot tuh diem itu dia lagi berkalam sama Allah tuh. Bukan gila ya. Emang ente tahu gila itu apa? Ya. Dia kalau lagi nyoret-nyoret, emang bisa orang gila nyoret-nyoret dengan isyarat-isyarat begitu. Salah satu coretan dia yang diberikan kepada sahabat saya Bang Dik, itu simbol tentang Al-Mahdi sudah datang kalau diterjemahin. Ini dia buat simbol-simbol, saya udah lupa. Lalu saya istikharah, kita maknai itu artinya. Dihitung angkanya, huruf-hurufnya. Oh, ternyata kalau diterjemahin Al-Mahdi sudah datang. Itu kalam yang saya dapat dari ketika beliau berikan itu. Maka beliau bertanggung jawab untuk pergerakan. Tapi kita nggak tahu kalau beliau nanti wafat. Wali-wali Allah itu kekasih Allah. Mereka rahasia-rahasia Allah. Mereka lah yang dipandang di muka bumi. Maka jika ingin dipandang oleh Allah, dekatilah orang yang dipandang oleh Allah. Para wali-wali ini merasa kami dipandang karena yang terpandang Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itulah yang dipandang Allah selalu. Maka siapa saja yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad, amal-amaliyah Nabi Muhammad, sifat-sifat ini yang paling penting. Maka pencirian gerakan akhir zaman hanya dari mahabbatun Nabi SAW. Karena Quran turun kemana? Yang akhlaknya Quran siapa? Yang paling ngerti Quran siapa? Nabi SAW. Mereka dulu sudah bunuh Sayyidina Ali. Maka sampai nanti mereka akan membunuh zuriat-zuriat Sayyidina Ali, atau siapapun yang mempunyai ilmunya Sayyidina Ali. Jadi antum sekarang harus siap-siap mulai jihad, tapi bukan jihad menghancurkan negara ini. Ya, nggak ada namanya daulah akhir zaman itu menghancurkan negara yang sudah ada. Nanti itu negara-negara yang mau ikut kepada pergerakan akhir zaman itu. Nggak ada namanya pemberontakan. Pasti itu bukan dari gerakan Al-Muhammadi, bukan. Nggak ada gerakan Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Coba antum buka semua kitab Ahlus Sunnah. Bolehkah memberontak ke negara yang sah? Saya kan dulu nggak milih Jokowi, saya nyoblos Prabowo. Tapi kalau dia sudah dibayat, disumpah setia kan, saya doakan dia. Dan saya mau doakan semoga yang membackup dia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah lihat sekarang aset-aset negara banyak balik. Semoga nanti dia buat hadiah di akhir masa pemerintahannya. Karena pencirian akhir zaman itu teman bukan nyoblos 0102. Ini sudah akhir zaman global. Negara sekarang yang paling enak ngaji Indonesia. Kita diizinkan buat maulidan, tapi ini maulidnya masih non formal. Dimasak apa ya, Bu? Dibangun. Negara ini betul-betul sudah dicahayai oleh Nur Muhammad SAW. Kalau maulid nabinya dari istana, tiadalah seorang hamba menghendaki Allah kecuali Allah yang berkehendak kepada dia. Sadar antum di situ. Insya Allah masuk barisan. Amin. Al-Mujtaba. Insya Allah. Ya. Kalau begitu, merasa keren nggak dengan amalannya? Merasa jumawa nggak dengan jasa-jasanya? Masa leadershipnya keren, jasa-jasanya bagus, ilmunya luas biasa. Berarti belum, ente masih merasa memilih. Orang yang dipilih itu dia sudah nol di hadapan Allah SWT. Jika dia dipuji, dipulangkan kepada Allah. Jika gurunya masih ada, dipulangkan kepada gurunya. Berat loh, itu ujian terakhir seorang mursyid. Ujian terakhir seorang mursyid ketika dia gurunya masih ada, diserahkan kepada gurunya. Dan dia tidak merasa dia bermurid dan bahkan tidak merasa dirinya mursyid. Itu paling berat. Karena ijazah selembar itu loh, itu hijabnya sampai ke langit gitu. Orang ini gak susah-susah lagi dia masalah wirid. Jadi wirid itu bagi dia ringan. Tapi kalau orang belum murad, wirid itu jadi berat. Kalau nggak ada kalam dari gurunya, tidak ada apresiasi, nggak ada reward.
kamu kalau baca ini ntar dapat ini loh. Nah, kalau si muridnya masih butuh begitu. Kalau murad enggak. Nah, seorang yang murad mujtaba ini halnya sudah keluar, ya, kharajat lahu minal masyiah, lepas bahkan dari masyiah dirinya, tapi sudah lebur dalam masyiah Allah, lalu Allah masukkan, limpahkan kepadanya al-minan, anugerah, khazanah anugerah dari Allah. Summa akhadha biqalbihi fajazabahu ilaihi wastafa. Maka Allah kemudian menarik kalbunya dan menariknya kepada Allah langsung, wastafa, dan dia menjadi terpilih. Maka senantiasalah dia yatawalla, ya, mentauliah tarbiyahnya baik secara qalbu, jiwa, sehingga dia naik kepada a'la darajatil auliya, pangkat-pangkat tertinggi para nabi yang kita sebut al-qutub, wa adnahu min mahallil anbiya. Lalu dia ditingkatkan ke makom para nabi, bukanlah sebagai nabi. Maka puncak daripada seorang wali itu tetap saja lebih rendah dari nabi paling rendah. Jadi wali-wali tertinggi tetap saja makomnya di bawah nabi-nabi makom, bukan makrifat. Bedakan ya, makom. Karena makom ini tugas. Kalau makrifat, jangankan nabi, ulama akhir zaman, makrifatnya bahkan setara dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi sendiri yang berbicara, walaupun hadis didhaifkan sebagian besar ulama, tapi hadisnya menurut saya sahih secara makna. Ulama ummati ka'anbiya'i bani Israil. Ulama umatku itu keilmuannya, bukan makomnya. Orang mendhaifkan karena dia khawatir menyamakan wali dengan nabi. Itu PA, itu namanya batil, nggak ada begitu. Ma'rifatnya sama seperti para nabi dulu, gitu. Jadi seandainya ruh dia bukan ditiupkan di akhir zaman, ditiupkan di zaman Bani Israel, dia pasti jadi nabi. Antum nih ulama wali, kalau nggak dihidupkan zaman ini, dihidupkan zaman dulu, ruhnya ditiupkan. Kalau ruh Allah ambil, ditiup, ambil suka-suka. Ini beda dengan reinkarnasi, ya? Beda dengan reinkarnasi. Kalau dulu nih Rokiin ini hidup, mungkin jadi nabi. Muhtadi itu orang yang mencari hidayah. Dia merasa dirinya mencari hidayah. Inilah pembeda sufi hakiki dengan sufi mutasawwif, sufi-sufian. Ono sufi hakiki, kalau di sini baru salik dia. Salik di sini banyak, hijab itu di sini paling banyak. Ya. Dan persoalan-persoalan orang-orang bertorikot itu karena mursyidnya kualitas muhtadi. Kualitasnya kualitas al-muhtadi. Jadi ngerasa dia dengan wiridnya dia bisa menaklukkan orang. Kalau ada orang nentang dia nih lagi berdebat nih, lagi rebutan atau apa, mungkin sindir-sindiran, dia merasa orang masalahnya nih lawan dia mati. Dia rasa karena kehebatan wiridnya, sakti amat, ya. Tega amat ente pakai wirid bunuh orang, ya. Wali macam apa ente itu? Ada nggak wali begitu? Dengan wiridnya dia mau bunuh orang, ada nggak wali gitu? Bukan wali Allah itu. Wali kok pendengar. Batal walinya itu. Mau naik dia turun lagi tuh. Mau jadi wali ya digapar malaikat ente jadi wali. Tersinggung dikit pakai wirid. Tersinggung dikit pakai tahlil. Sedikit pakai hizib nasar, hizib bahar, mau bunuh orang. Ini hizib bukan untuk bunuh-bunuhin orang. Kalau bab jihad baru kita pakai hizib-hizib begitu, ya. Ya antum yang dulu nih masa-masa lalunya pernah belajar ilmu kanuragan untuk nyerang orang, copot-copot aja ya. Ilmu begitu nggak dibutuhkan di akhir zaman, ya. Yang dibutuhkan ente kenal Allah, itulah silat tertinggi, as-silatu ilallah. Hubungan kepada Allah SWT. Kalau orang punya koneksi kepada Allah kan dia mau gerakan apa aja boleh. Ada kan namanya silat nyambat tuh kan? Dia berkoneksi dengan dirinya, lalu dia nyambat dari jin, nyambat dari harimau. Ya bolehlah, silakan.
Tapi kalau di akhir zaman, di upgrade dong. Masa nyambatnya ke bumi, nyambatnya ke langit dong. Nyambatnya ke malaikat mana, gitu. Baru keren. Ya, masa kalah sama Blaze? Blaze dulu masuk ke surga, habis nyambat zikir orang di langit itu. Dan dia wiridkan semua zikir-zikir orang langit. Maka dia ditempatkan oleh Allah di surga, memimpin ibadah ahli surga. Itu bisa bayangkan, kan mursyid jannah itu. Gak ada apa-apanya mursyid-mursyid zaman now ya. Aneh ngata-ngatain diri sendiri sebenarnya.